Happy Sunday, thank you para volunteers dan para hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini di online service kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di minggu keempat di bulan Juli ini, masih dalam tema kami, Leading Inside Out. Tuhan, biarlah Engkau sendiri berbicara di dalam kehidupan kami, Tuhan, agar bangkit Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang memiliki hati Tuhan, untuk melayani Engkau, Tuhan, dengan sepenuh hati Tuhan, dengan segenap hidup mereka Tuhan, sehingga Tuhan kerajaan-Mu makin dibesarkan Tuhan, oleh karena Tuhan anak-anak-Mu yang mau menjawab setiap panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan terus melanjutkan tema kita tentang Leading Inside Out. Dan hari ini saya beri judul What's It In For Me? Apa untungnya bagi kita? Nah, pertanyaan itu seringkali kita tanyakan. Selain pertanyaan why, and why, pertanyaan yang kedua yang mungkin kita sering tanyakan adalah what's in it for me? Dan minggu lalu, tepat di hari Minggu, kita kehilangan salah satu leader kita yang kita sama-sama kasihi dan membuat suatu kekagetan yang luar biasa. Saudara kita Jojo, atau yang kita kenal selama ini sebagai iCare koordinator. Mungkin banyak orang bertanya, waktu hidupnya singkat di dunia ini. Tapi minggu lalu saya katakan pada waktu kebaktian di Zoom, saya katakan bahwa bukan panjangnya umur kita, tapi kehidupan apa, impact apa, dampak apa yang kita bisa berikan selama kita hidup di dalam dunia ini. Kita semua bersedih, tapi saya mau kasih kesaksian bahwa bukan kebetulan minggu keempat ini kita berbicara mengenai apa untungnya buat kita. Karena kita bisa belajar dari saudara kita Jojo ini, our brother ini. Dia adalah calon pastor, tapi dia belum punya title pastor. Tapi dari begitu banyak posting dari setiap jemaat, dia sudah melakukan fungsi pastoral ini, bagaimana dia menanyakan kehidupan orang lain, kehidupannya yang selfless, menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin, terutama Anda yang ada di discipleship department. So, saya percaya gitu, bahwa panggilan itu bukan karena position, tapi fungsi kita untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Dan kalau kita tanya, apa untungnya buat kita? Kita seringkali kita bisa belajar bahwa dari kehidupan Jojo ini, dia selalu memikirkan orang lain. Seringkali kita katakan bahwa, Jo, ngapain sih kamu sering ngasih kopi, sering ngasih makanan sama orang? Ya, just because, karena I just want to help, aku ingin menolong orang, aku ingin membuat orang happy. So, kita bisa belajar. Dan minggu-minggu ini begitu banyak berita yang mungkin kurang menyenangkan bagi kita. Karena itu hari ini saya mau beri encouragement word dari Roma pasal 12 ayat 9. Jujur, saya setiap kali ngeliat WhatsApp, setiap kali ngeliat postingan Instagram, selalu ada yang minta tolong untuk donor plasma, darah, kemudian ada yang terpapar, ada yang di ICU, dan ada yang keluarga yang meninggal, ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, tanpa sempat ada yang pamitan. Oleh karena itu, di masa-masa inilah kita menunjukkan kasih kepada sesama kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 9, love is to be sincere and active. The real thing without guile and hypocrisy. Seringkali kita bertanya, lawan dari cinta itu apa sih? Lawan dari kasih itu apa? Lawan dari kasih bukanlah kebencian. Lawan dari kasih itu adalah ketidakpedulian atau apati. Saat mana dimana kita kehilangan kasih itu? Kalau kita udah nggak peduli orang lain, kita hanya peduli diri kita sendiri. Dan hari-hari ini kita belajar bahwa semakin dunia ini membutuhkan love that is sincere and active. Janganlah kita hanya berpura-pura mengasihi orang lain, tapi hendaklah kita mengasihi dengan tulus dan melakukan yang baik saja, serta membenci semua jenis kejahatan. Bagaimana kita menghadapi berita-berita yang buruk saat ini? Bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan, hal-hal yang semakin lama kita semakin nggak mengerti ke depan ini. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan,
di Roma 12 ayat 21, saya bacakan terjemahan dari sederhana Indonesia. Dia mengatakan begini, janganlah sampai kejahatan mengalahkan kita. Di tengah dunia yang jahat, di tengah begitu banyak berita yang buruk terjadi, dikatakan jangan sampai kejahatan itu mengalahkan kita. Tapi marilah kita mengalahkan kejahatan dengan cara apa? Dengan cara terus berbuat baik. Saya terinspirasi dengan sebuah tayangan yang mengatakan, untuk satu berita buruk, mari sama-sama kita gantikan dengan 3 berita baik. Untuk satu hal yang membuat kita mungkin saat-saat ini nggak enak, atau berita buruk yang kita terima, kejadian yang jahat, tanda kutip yang kita terima, yuk kita kalahkan dengan berbuat kebaikan. Ada yang mengatakan 3 kali, 1:3, atau 1:6, supaya kita nggak terus-menerus galau, nggak terus-menerus seolah-olah kita ini benar-benar nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan untuk itu saya mengatakan, buat Anda yang mau sama-sama berbagi, berbuat baik, memberitakan kabar baik, hari ini saya mau kita sama-sama belajar bahwa kita terus-menerus mau berbagi kebaikan. Dan kalau Anda tahu bahwa Satgas COVID, saya bisa melihat teman-teman, Ibu Mary, Ibu Veve, dan teman-teman yang ada di sana, mereka siang malam ingin banget membagikan informasi tanpa pamrih untuk mereka selalu memberikan informasi. Ada yang membutuhkan oksigen, ada yang membutuhkan donor darah, ada yang membutuhkan info rumah sakit ICU, dan itu semua kita lakukan, teman-teman ini lakukan bersama-sama demi berbuat kebaikan. Anda juga tahu bahwa kita dari Generasi Peduli, kita sama-sama bekerja sama dengan GCI dan Tabloid Nyata. Kita mau menggalang dana yang kita sudah salurkan di dalam minggu ini. Dana untuk tabung oksigen, ranjang rumah sakit, APD nakes. Jadi Anda bisa berbuat baik untuk sesama jemaat anggota rumah Tuhan di tempat ini. Tapi Anda juga bisa berbuat kebaikan untuk orang-orang yang kita mungkin tidak kenal, tapi mereka sedang membutuhkan kebaikan tersebut. Ada petunjuk praktis. Saya mengajak sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, untuk teman-teman bisa berbagi kebaikan dan kepedulian. Ingat, lawan dari kasih bukan kejahatan atau kebencian. Lawan dari kasih itu tidak peduli dan tidak mau berbuat baik. Nah, kita bisa berbagi perbuatan baik di masa-masa ini. Bagi Anda yang sehat, simple, di rumah aja. Kalau nggak perlu keluar, jangan keluar. Menjaga prokes 6M dengan ketat. Kemudian kita bisa berbagi informasi, kita bisa berbagi donasi, hal-hal yang dibutuhkan. Karena begitu banyak ketika orang terpapar, kita keluarganya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, bagi Anda yang sakit, please, jangan maksa kerja. Lakukan isolasi mandiri. Dan kalau Anda harus pergi ke rumah sakit atau dirawat, be kooperatif. Kooperatif untuk mengikuti semua petunjuk dokter, tenaga medis yang membantu kita. Percayalah, kita bersama-sama bisa turut membantu untuk kita bisa menghadapi tantangan ini bersama-sama. Nah, buat Anda yang baru saja sembuh, yuk saya ajak untuk bisa menjadi donor plasma konvalesen. Dan Anda bisa bagikan informasi itu pada Satgas dan atau kepada iCare Leader Anda. Ada form bagi Anda yang sudah terpapar. Tentunya ada syarat-syarat yang dibutuhkan untuk Anda bisa menjadi donor plasma konvalesen ini. Dan bagi kita semua, saya mengajak kita, sekali lagi, jangan lupa bersyukur dan bagikan kabar baik. Jangan hanya bagikan kabar-kabar buruk. 1:3 atau 1:6. Setiap berita buruk yang kita terima, yuk kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, dengan sharing good news. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengundang 2 orang rekan kita yang selama ini mereka membantu, baik sebagai Satgas COVID dan juga sebagai Generasi Peduli. Dan hari ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Mary dan Bapak Ali Wijoyo. Mereka mewakili dari Satgas COVID dan juga mewakili dari Generasi Peduli. Mereka akan sharing apa yang mereka sudah lakukan bersama-sama dengan gereja ini, bersama teman-teman semuanya di dalam menghadapi musim-musim yang tidak mudah ini. Oke, sesuai tema kita Leading Inside Out, selama masa pandemik ini, terutama dalam beberapa minggu ini, gereja
nggak pernah tutup, bahkan sibuk sekali untuk kita memperhatikan kebutuhan baik orang yang ada di dalam maupun yang di luar. Dan kita lakukan melalui Satgas COVID IFJF Surabaya dan juga melalui yayasan kita Generasi Peduli. Dan hari ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Mary dan Pak Ali yang mewakili dari Satgas COVID dan Generasi Peduli. Oke, kita mulai aja ya. Nah, apa yang sudah kita lakukan selama masa-masa pandemik ini supaya teman-teman bisa tahu dan kalau mereka butuh bantuan mereka bisa kontak kita. Saya mulai aja dari Mary ya. Oke, silakan. Oke, thank you Pastor Raymond. Satu kehormatan bagi saya untuk diinterview nih sama Pastor Raymond gitu ya. Dan satu kehormatan juga kita juga bisa membentuk yang namanya Satgas COVID IFJF Surabaya. Nah, kita mau disclaimer dulu bahwa Satgas COVID IFJF Surabaya ini bukan tenaga medis gitu ya, bukan tenaga kesehatan. Jadi kami ini adalah orang-orang suatu wadah yang berisikan volunteer yang mana dulunya pernah positif ataupun pernah merawat keluarga yang positif begitu. Jadi kami bisa membagikan pengalaman dan bisa memberikan panduan gitu apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditanyakan gitu. Yang pertama-tama sih kalau misalnya ada orang datang kepada kami, saya kok ada gejala begini dan begitu. Yang pertama kami lakukan itu sebagai volunteer Satgas COVID itu adalah pemberian info pertolongan pertama, seperti stay calm, jangan panik gitu ya, supaya kita bisa mikir gitu. Kalau kita panik, kita pastinya susah mikir gitu. Terus kemudian kita suggest perlu konsultasi dengan dokter untuk especially yang punya komorbid ya, seperti ada penyakit jantung, diabetes, asma, dan lain sebagainya gitu, itu perlu konsultasi dengan dokter. Terus perlu foto toraks dan tes darah di hari kelima gitu. Kami bisa memberikan item-item apa aja yang perlu diperiksakan begitu. Terus perlu juga pantau saturasi oksigen berapa kali sehari gitu ya. Kita juga punya informasi yang banyak lengkap gitu ya, dari ambulans, dari info pengisian tabung oksigen, dan juga good news-nya sekarang kami juga memiliki tabung oksigen yang tersedia di gereja gitu ya. Ada yang 6 meter kubik, ada yang 2,5 meter kubik yang bisa dipinjam oleh siapapun yang membutuhkan gitu. Terus kita juga ada info tentang lab-lab untuk PCR, untuk tes darah, terus ada info dokter, info obat, Actemra, apa semuanya kita mempunyai info-info tersebut gitu. Jadi tujuannya Satgas COVID IFJF Surabaya ini adalah sebagai tempat yang dituju pertama kali kalau misalnya orang tuh bingung mau ngapain gitu loh. Kalau saya positif atau keluarga saya positif, itu gimana? Apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kami akan memandu, kami akan assign salah satu volunteer kami untuk menemani gitu perjalanan COVID ini supaya bisa sampai akhir sembuh gitu. Itu aja, Pastor. Wow, luar biasa. Bahkan kalau saya lihat itu begitu aktifnya data-data vaksin dan juga lately buat para penyintas yang sudah pernah mengalami COVID, kita sarankan untuk bisa mendonasikan darahnya ya, jadi donor darah benar ya. Dan saya melihat waktu orang kesulitan cari obat, kalian semua benar-benar nggak henti-henti nyari sampai bisa nemu gitu ya, benar-benar so luar biasa gitu ya. Boleh kasih applause buat teman-teman yang ada di Satgas COVID ini. Nah, kemudian saya akan ke Pak Ali nih. Ali sebagai generasi peduli memang pelayanan kita untuk memberikan menembus 4 tembok gereja ini untuk memberi bantuan nggak cuma kepada orang di dalam gereja. Nah, apa yang kalian sudah lakukan selama ini? Terima kasih Pastor. Untuk generasi peduli, sebenarnya kita kan fokus dari dulunya adalah di edukasi. Jadi kegiatan pertama yang kita lakukan pada waktu pandemi ini adalah melihat ada kebutuhan untuk guru honorer yang dulu dihitung gajinya per kedatangan dan per jumlah siswa di kelas. Sekarang karena tidak ada siswa dan tidak ada kelas, kehilangan pendapatan hingga 90-100%. Kami memberi bantuan langsung tunai sebesar 400-500 ribu per guru selama 6 bulan. Itu komitmen yang dilakukan. Saat ini ada sekitar 8 guru di daerah Blitar, di daerah pelosok,
yang sudah kita support dengan program ini. Kita akan rencananya teruskan program ini karena kita lihat pandemi juga masih belum berakhir. Yang kedua, pada April kemarin kita juga mengadakan fundraising untuk teman-teman kita di NTT, salah satu provinsi termiskin di Indonesia, yang terkena musibah badai dan banjir. Jumlah donasi waktu itu sudah mencapai lebih dari 100 juta dan kita bagikan ke 3 pulau di Flores, Sumba, dan Rote ke 200 kepala keluarga. Untuk membantu Pemkot Surabaya dalam mengatasi krisis COVID, kita juga membantu Dr. Sutomo, rumah sakitnya, dan rumah sakit lapangan tembak, itu 2 rumah sakit darurat yang memang diadakan oleh Pemkot, dengan menambah 25 tenaga relawan medis. Jadi biaya gaji dan segala macam sudah dibiayai oleh pemerintah, tapi untuk tempat tinggal dan akomodasi, itu memang mereka minta bantuan swasta. Jadi kita waktu itu juga membantu nilainya sekitar hampir 50 juta untuk 1 bulan tenaga relawan medis ini berdiam di Surabaya dan membantu. Dan kita juga kerjasama dengan Tabloid Nyata dan JCI East Java menyumbang HFNC, High Flow Nasal Cannula, yaitu alat bantu napas dengan tekanan tinggi untuk pasien COVID-19 yang sudah darurat tapi tidak mendapat jatah ventilator. Yang terakhir kita menyumbangkan oksigen concentrator, ini dengan bantuan dari WH USA juga. Kita menyumbang ke Rumah Sakit Gotong Royong dan beberapa puskesmas rencananya. Jadi itu yang sudah kita lakukan selama pandemi. Wow, luar biasa. Thank you so much untuk infonya. Nah, saya juga menegaskan di sini kita bukan pamer kebaikan kita sebenarnya, tapi paling enggak buat kalian yang belum tahu, aware bahwa buat Anda yang terkena dampaknya, Anda bisa menghubungi Satgas COVID, tapi buat Anda yang ingin membantu orang lain sesama Anda bisa menghubungi mereka juga, baik Satgas maupun Generasi Peduli. Dan kalau saya lihat orang-orang yang ada di sana yang memberikan bantuan, mereka juga orang sibuk, bukan orang yang nggak ada kerjaan tiba-tiba pengen bantu, capek-capek mengumpulkan data vaksin, data orang ini dan orang itu, manakala juga ribet kan ya. Tapi sebenarnya yang saya mau tanya, apa sih yang memberikan kepuasan? What is your reward sih bagi teman-teman yang melakukan semuanya ini? I know it's not easy, tapi Anda berbuat kebaikan ini sebenarnya apa tujuannya? Karena Anda juga relawan semuanya, karena silakan. Oke, rewardnya bagi kami sih terutama ya kalau bisa melihat mereka-mereka ini yang terdampak itu sembuh gitu ya, survive. Itu of course is our ultimate reward. Tapi kami juga merasa bahwa kami ini diizinkan untuk melalui keluarga kami atau kami sendiri gitu ya, melalui masa-masa positif COVID, di mana itu adalah masa-masa kelam gitu ya mungkin. Itu bukan suatu kebetulan aja gitu, tapi ada greater purpose di belakang semuanya itu, ada maksud dari Tuhan yang lebih besar gitu di dalam kehidupan kita, yaitu people is still our mission gitu ya. Jadi kita ada diizinkan Tuhan melalui semuanya itu untuk membantu mereka-mereka ini yang nantinya akan mengalami hal tersebut gitu. Nah, saya juga tahu bahwa beberapa di antara kami juga ada yang kehilangan saudara maupun orang tuanya gitu ya. That's why mereka punya desire gitu untuk menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan waktunya gitu untuk menemani mereka-mereka ini yang melalui masa kelam, supaya mereka tidak merasa sendirian, tapi selalu ada orang yang menemani, yang mendoakan, yang memfollow up gitu ya, karena di saat-saat itu yang dibutuhkan bukan hanya sekedar pengetahuan ilmiah, oh harus dikasih obat ini dan itu caranya gini dan gitu, tapi support secara emosi, support secara mental, doa-doa itu juga sangat diperlukan. Jadi saya rasa hanya dengan bisa mengulurkan tangan kami, offering our time, our energy, itu udah satu reward tersendiri buat kami kalau kami bisa menolong mereka. Amen. Gimana dengan teman-teman Genped? Ali bisa cerita? Kami, kalau saya mewakili teman-teman Genped, aku rasa memang kita percaya nobody is safe until everyone is. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita we lost enough people untuk nggak ngapa-ngapain. Salah satu yang sangat personal buat kita adalah koordinator kita sebelum
saat ini kita kehilangan teman baik lah. Jadi dari Gerpet kami percaya bahwa sebenarnya pemerintah sudah berusaha yang terbaik. Nakes juga sudah kewalahan. Swasta pun kita melihat jumlah donasi yang masuk ke kita berkurang sangat signifikan karena kita tahu pengusaha juga berat. Tapi reward bagi kita adalah memastikan bahwa apapun yang sudah kita tanam di masa lalu, mungkin ada kelebihan dana operasional memang kita simpan untuk keadaan darurat, adalah waktunya sekarang untuk dikeluarkan untuk membantu. Dan bisa ngelakuin sesuatu aja itu bagi kita sudah sebuah reward. Kita lihat banyak yang mau ngapa-ngapain juga udah nggak kuat, udah napas sudah sesek. Kita masih sehat, kita masih diberi kekuatan, kita masih dikasih kesempatan untuk bisa bantu. Itu sudah sebuah anugerah buat kami. Itu aja sih. Amen. Thank you so much untuk Ibu Mary dan Pak Ali yang sudah sama-sama bersama-sama dengan kita. Kita nggak bisa mengalahkan pandemik ini seorang diri. Pemerintah nggak bisa melakukan seorang diri. Kita perlu saling menolong sesuai dengan firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Janganlah kita dikalahkan oleh kejahatan atau masa-masa susah, bad news di dalam kehidupan kita, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan perbuatan baik yang terus menerus. God bless you. Thank you so much untuk Mary dan Ali. Oke, thank you Mary dan Ali yang sudah berbagi apa yang Anda sudah lakukan, sungguh luar biasa. Semoga itu bisa menginspirasi setiap kita yang mendengarkan kebaktian hari ini. Nah, 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Kalau kita baca dari awal minggu ini, begitu banyak hal. Gembala yang sesuai dengan firman Tuhan itu nggak mudah. Karena dikatakan di sini para pemimpin, jangan melakukan dengan paksa. Jangan karena ingin mencari keuntungan. Dan jangan berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Susah sekali untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin. Untuk kita bisa menjadi pemimpin secara spiritual. Makanya seringkali nggak banyak orang mau ngambil peran kepemimpinan itu. Karena pertanyaan yang selalu ada, what's in it for me? Apa untungnya bagi saya? Seolah-olah kita itu benar-benar nggak tahu. Di zaman seperti ini, kalau nggak menguntungkan, nggak ada gunanya buat aku, keluargaku saja. Aku nggak mau melakukannya. Apalagi buat orang yang kita nggak kenal di dalam kehidupan ini. Makanya kita ngelihat, kalau pemimpin dunia, mereka mendapatkan pengaruh, mereka akan menggunakan kekuasaan. Namun, kita lihat pemimpin rohani, mereka mendapatkan pengaruh dengan mengasihi orang lain. Pemimpin dunia mendapatkan kepercayaan diri dengan berkompetisi dan menang. Namun, pemimpin rohani, mereka dengan mengandalkan Tuhan. Mereka mendapatkan otoritas dengan menuntut hak dan posisi kita. Begitu banyak orang sekarang menuntut hak. Apa untungnya buat aku? Tapi pemimpin rohani memiliki hati seorang hamba. Kalau saya katakan pemimpin rohani bukan hanya pemimpin di gereja aja, tapi pemimpin yang punya hati untuk lead like Jesus. Yang kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Bagi pemimpin dunia, mereka mengembangkan organisasi dengan menuntut orang lain, mempekerjakan orang lain, memaksa orang lain untuk supaya dirinya bisa mendapatkan kehormatan sendiri. Tapi pemimpin rohani, dia mendapatkan organisasi ini bisa berkembang dengan cara membangun orang lain. Nah, pemimpin dunia, mereka mendapatkan visi, itu hanya pencapaian sementara. Tapi pemimpin rohani, mereka melihat pencapaian yang kekal. Arti kesuksesan bagi pemimpin dunia adalah memenangkan dan mengalahkan orang lain dalam kompetisi. Kalau bisa, kita bisa menekan orang lain. Tapi pemimpin rohani memperoleh arti kesuksesan ketika mereka taat akan firman Tuhan. Good success karena mereka mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Dan hati kepemimpinan pemimpin dunia memiliki hati seorang bos. Tapi pemimpin rohani, mereka memiliki hati seorang hamba. Secara cepat saya mau bagikan. Jadi apa untungnya buat kita? Yang pertama, ketika kita menjadi pemimpin rohani, ada keuntungan yang namanya eternal reward. Yuk kita lihat 1 Petrus 5 ayat 4. Pada waktu raja kita yaitu Gembala Agung datang, maka kita masing-masing akan diberi mahkota. Dan mahkota itu akan mencerminkan kemuliaan Kristus. Berbicara mengenai kemuliaan,
yang bersinar, dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain, dan keindahannya tidak bisa hilang. Yang kita kejar yang pertama kali, untungnya buat kita apa? Kalau sementara orang dunia, mereka hanya mencari external reward yang temporal, yang hanya kelihatan di depan, dan hanya sementara di dalam dunia ini. Kita, para pemimpin yang mau leading inside out berdasarkan firman Tuhan, mereka mencari sebuah dampak eternal reward. 1 Petrus 5 ayat 4 ini. Nah, bedanya apa? Kalau kita hanya mengejar rewards yang dari manusia, itu sifatnya terbatas. Tapi rewards dari Tuhan, itu adalah sifatnya kekal. Rewards yang dari manusia dapat rusak dan hancur. Namun rewards yang dari Tuhan tidak dapat rusak dan hancur. Rewards dari manusia tidak pernah memuaskan. Karena itu begitu kita dapat, kita dipuaskan, gak akan pernah puas. Minta terus, nagih terus. Rewards dari Tuhan tidak dapat tergantikan karena nilainya kekal. Rewards dari manusia, standarnya dibuat oleh manusia. Rewards dari Tuhan, standarnya dari Tuhan. Pilih mana? Apakah Anda hanya mau melihat rewards di dalam dunia ini? Apakah Anda mau melihat sesuatu yang berdampak kekal? Tapi Yesus selama di dunia ini, dia mendapat penghargaan di mata manusia dan di mata Tuhan. Tapi kalau kita bisa milih, yuk kita mengejar sesuatu yang eternal. Ketika kita mengejar sesuatu yang eternal, kita akan melihat dampaknya itu ada, dan kita akan terus mendapat reward selama di muka bumi itu, walaupun kita nggak melihatnya saat ini. Nah, bicara mengenai rewards yang dari Tuhan, di Alkitab disebutkan ada 5 mahkota yang akan kita terima, yaitu dalam bahasa aslinya adalah Stefanos. Dan kata Stefanos ini berbicara tentang mahkota, eternal reward yang kita akan terima. Anda tahu bahwa keselamatan itu diberikan karena anugerah. Kita tidak berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, namun kita melakukan semuanya, hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, karena kita tahu ada eternal reward. 5 mahkota, secara cepat saya mau katakan, ada 5 mahkota atau pahala yang tersedia bagi kita. Dan ini yang sebenarnya yang seringkali dari kita nggak bisa melihat kalau kita nggak menyadarinya, bahwa ini adalah sesuatu yang kekal. Yang pertama adalah mahkota yang dapat binasa. Buat siapa ini? Mereka yang mampu mengalahkan manusia lamanya. Ketika Anda hidup sesuai dengan kebenaran, mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan segala tipu daya si iblis, mengalahkan kedagingan kita, ada satu mahkota yang Anda dapat terima nanti, yaitu mahkota yang tidak dapat binasa. Ada juga yang namanya mahkota sukacita, 1 Tesalonika 2:19. Itu adalah orang yang memenangkan jiwa. Makanya kita belajar, hidup di dunia ini, ketika kita memenangkan jiwa, kita melakukan penginjilan, kita membantu orang untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang namanya mahkota sukacita. Kemudian ada yang namanya mahkota kehidupan. Buat siapa? Buat mereka yang tahan pada penderitaan. Anda yang bertahan, yang Anda nggak komplain. Anda mengatakan ada suatu mahkota kehidupan. Minggu lalu di hari yang sama ketika saudara kita Jojo meninggal, ada seorang jemaat juga yang meninggal. Saya manggilnya Cik Lena. Dan jemaat ini begitu setia. 16 tahun dia mengalami sakit multiple sclerosis dan akhirnya meninggal minggu lalu. Saya kenal ketika 16 tahun yang lalu, suami istri. Mereka begitu setia. Sampai sebelum COVID pun masih datang dituntun dengan kursi roda. Dan ketika kita sama-sama melayani melalui Zoom kebaktian penghiburan. Suaminya cerita bahwa selama 16 tahun ini istrinya nggak pernah mengeluh walaupun menderita. Anaknya juga memberikan kesaksian, dia melihat keteladanan dari seorang strong woman. Dan saya juga bisa melihat bagaimana arti dari setia sampai akhir, dari seorang suami, saya manggilnya Ko Teddy, di mana dia setia membantu istrinya, dan setia sampai akhir hidupnya. Dan saya mau katakan buat Anda yang mengalami penderitaan dan Anda bertahan, Anda terus berharap kepada Tuhan, ada mahkota kehidupan. Dan buat kita akan ada mahkota kebenaran buat mereka menantikan kedatangannya. Dan kemudian ada mahkota kemuliaan bagi mereka yang menggembalakan domba-domba Allah. Makanya saya katakan tadi, saya percaya kita nggak perlu title. Kita nggak perlu title pastor untuk bisa mengembalakan, sama sendiri saudara kita Jojo. By the way, Jojo lagi sekolah Alkitab dan belum punya STH. Kita nggak perlu title pastor,
Kita nggak perlu title sarjana teologi untuk kita bisa mengembalakan orang lain. Makanya kita bisa ngelihat kenapa sih rewards, eternal reward ini mahkota itu kita kejar. Bukan sama seperti hadiah yang kita kejar-kejar. Tapi tahukah Anda, nanti ada waktu pesta perkawinan anak domba. Pada waktu kita sama-sama, kita setelah kehidupan ini, kita semua itu memuji, menyembah Tuhan. Dan tahukah Anda di sana, title Anda itu nggak ada gunanya. Kekayaan Anda nggak ada gunanya. Karena emas itu adalah lantai di surga ini. Apa yang kita punya itu nggak ada artinya. Sehingga waktu kita mempersembahkan sesuatu, mahkota Stefanos ini kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ini kita persembahkan sebagai apa yang kita sudah lakukan di dalam dunia ini. Apa yang berharga di surga itu adalah ketika kita bisa mengalahkan kedagingan kita di dunia. Waktu kita menjadi pemenang-pemenang jiwa. Waktu kita tahan penderitaan di dunia ini. Waktu kita menantikan kedatangannya. Dan waktu kita memimpin orang lain sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu yang berharga yang kita akan persembahkan di hadapan Tuhan. Saya nggak mau masuk surga. Ya, kita semua masuk surga. Kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dari selamat, kita masuk surga. Tapi saya nggak mau ketika semua orang mempersembahkan saya itu masuk surga dengan kepala yang tidak ada mahkotanya. Tanda kutip kepala yang gundul, yang nggak bisa mempersembahkan apa-apa because we do nothing di dalam dunia ini. Itu yang saya mau di dalam kehidupan kita. Apa yang kita punya selama di dunia ini nggak ada artinya nanti di kerajaan surga. Makanya pilihan buat kita. Apakah Anda mengejar sesuatu yang temporal atau Anda mengejar sesuatu yang eternal? Gembalakanlah domba-domba leading inside out. Dan yang kedua rewardnya itu apa sih? Opportunity to invest in people's life. Tahukah Anda itu reward untuk kita bisa melihat setiap orang ketika kita pimpin mereka yang tadinya cuma sekedar visitor, mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka mulai mau jadi members, waktu mereka mau bertumbuh, waktu mereka mau melayani Tuhan, waktu mereka mau menjadi para pemimpin demi pemimpin. Satu lagi saya mau katakan, ketika minggu lalu saya notice tentang kehidupan saudara kita Jojo. KTP-nya belum KTP Kristen, tanda kutip, karena dia nggak sempat ganti agamanya di KTP. Itu saya baru sadar ketika waktu vaksin berapa minggu yang lalu. Jadi tahukah Anda bahwa Anda tidak perlu untuk jadi pendeta dulu, tidak perlu untuk mendapat sarjana teologi dulu, bahkan mungkin belum sempat ganti KTP asalkan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda bisa mengambil peran kepemimpinan, menggembalakan domba-dombanya Tuhan, dan invest di dalam kehidupan orang lain. Dan kita akan belajar, yang nulis 1 Petrus ini adalah Petrus. Dia adalah penjala ikan yang dipanggil menjadi murid Yesus. Dia mendapat pewahyuan tentang gereja, tentang siapa Tuhan Yesus itu. Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus dan kemudian bertobat. Kemudian Tuhan Yesus merestorasikan panggilannya menjadi gembala. Menjadi dari orang penakut menjadi seorang pemberani. Waktu Pentakosta khotbah dan 3.000 orang bertobat. Melakukan banyak mujizat, menjadi pemimpin di Yerusalem, membaptis orang non-Yahudi yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 10, Cornelius. Kemudian dia membangun kehidupan banyak orang. Dia menjadi pastor pertama. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul, pasal 2 sampai pasal 10, ini didominasi dengan pelayanan Petrus. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Dari orang yang menyangkal Yesus, akhirnya dia menjadi seorang pastor, memberi dampak dalam kehidupan banyak orang, invest dalam kehidupan banyak orang, sampai di akhir hidupnya, dia kemudian meninggal dengan cara disalib dan salibnya terbalik. Apa yang dia lakukan? Yuk kita lihat Kisah Para Rasul 3, ayat 4-6. Ketika dia melihat seorang yang lumpuh di bait Allah, dia menatap. Dan dikata, lihatlah pada kami. Dia mulai memberi impact. Dia memberi impact pada seorang yang lumpuh di bait Allah. Orang itu menatap dengan harapan mendapat sesuatu. Dia pikir orang yang lumpuh di bait Allah ini, dia pikir dia yang butuh uang. Tapi Petrus mengatakan, emas perak aku tidak ada padamu. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu, demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret, berjalanlah. Dia bisa melihat, dia invest apa yang benar. Orang itu butuh kesembuhan. Di mana ada orang butuh kesembuhan, dia ada di sana. Dan kalau Anda melihat Kisah Para Rasul 4 ayat 13,
Ketika Petrus dari seorang penakut menjadi seorang pengkhotbah dan 3.000 orang yang bertobat pada saat itu, sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar. Tidak terpelajar. Tapi yang mereka tahu adalah mereka mengenal sebagai pengikut Kristus. Leading inside out. Dasarnya selalu pengorbanan Tuhan Yesus. Bukan kekuatan kita, kehebatan kita. Selama kita menjadi pengikut Kristus, saya percaya kita bisa memberikan dampak dalam kehidupan banyak orang. Tahukah Anda, apa untungnya buat kita ketika kita melayani? Waktu kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala, baik secara formal ataupun secara fungsi semuanya, adalah kesempatan untuk kita bisa invest di dalam kehidupan orang lain. Hanya karena orang lumpuh yang disembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus membuat gempar. Dan itu mulai dari Kisah Para Rasul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9, dan 10. Semua kita bisa melihat impact dalam kehidupan begitu banyak orang. So, how do we invest in people's life? Saya percaya dimulai dari ketika kita menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Love life. Rayakan kehidupan kita. Jangan suka mengeluh. Dan enjoy your journey. Every season, enjoy your journey with Jesus. Yang kedua, bagaimana kita bisa invest dalam kehidupan orang lain? Expect the best of people. Trust. Tahukah Anda bahwa ketika di survei, begitu banyak pemimpin yang lahir, ketika mereka ditanya, kapan kau tahu panggilanmu sebagai seorang pemimpin? Begitu banyak orang mengatakan ketika masa muda mereka, mungkin SMP atau SMA, ketika mereka mencari jati diri mereka di masa mereka SMP atau SMA, ada orang yang trust kepada mereka. Tahukah Anda? Next generation, mereka membutuhkan kepercayaan. Harapkan yang terbaik dan perlakukan setiap orang dengan layak. Bagaimana kita bisa invest dalam kehidupan orang lain? Give people hope. Setiap orang memerlukan pengharapan, kita dipakai untuk memberitakan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana kita bisa invest in people's life? Share yourself. Jangan hanya cerita tentang kehidupan orang lain. Jadilah authentic, vulnerable, share your heart, wisdom, and resources. Dan kita bisa melakukan ini bersama-sama sehingga orang mengalami dampak di dalam kehidupan kita. Saya suka quote dari seorang yang namanya Simon Sinek. Dia mengatakan, when people are financially invested, they want a return. Seringkali kita melihat, apa untungnya kalau seorang pengusaha yang berinvestasi atau berbisnis, mereka mendapatkan uang, mereka mendapatkan return on investment. Mungkin kalau orang yang memberikan dampak dalam sebuah organisasi yang besar atau yayasan sosial, mereka mendapatkan nama baik. Bagaimana dengan seorang hamba Tuhan? Apalagi ketika saya memulai pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, tanda kutip, di IFGF ini terkenal dengan pastorpreneur. Waktu Anda pertama-tama kali membangun sebuah gereja, kita melakukannya itu pertama-tama sendirian. Gak jarang kita mengeluarkan seluruh apa yang kita miliki, mungkin keuangan kita, waktu, tenaga. Tapi begitu kita sudah jadi gereja atau kita sudah mulai besar, kita lihat bahwa kita menyerahkan kembali semuanya ini milik Tuhan, bukan milik kita sebagai hamba Tuhan, saya, atau milik keluarga saya. Kita menyerahkannya ini kepada Tuhan. Dan seringkali bagi hamba-hamba Tuhan, pertanyaannya, apa untungnya ketika kita invest? Tapi saya mau katakan di sini, when people are financially invested, they want a return, yes. But when people are emotionally invested, they want to contribute. Kita bisa melihat ketika kita invest di dalam kehidupan orang lain, ada orang-orang yang sama yang bisa memultiplikasikan apa yang kita miliki. Mereka ingin berkontribusi. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa untungnya buat kita? Saya percaya ada God's divine protection. Nggak mudah untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Untuk menjadi teladan bagi banyak orang nggak mudah, tapi bukannya tidak mungkin. Karena itu segala pergumulan kita, begitu banyak Anda ketika di-challenge jadi iCare leader, mungkin di-challenge jadi ketua OSIS, atau di-challenge untuk jadi
memberikan pengaruh di komunitas Anda, masyarakat Anda, di-challenge jadi head of department, atau Anda di-challenge untuk Anda bisa memimpin lebih banyak orang lagi. Pertanyaan kita, kekhawatiran kita, apakah aku mampu, apakah aku bisa, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, Dia mengatakan, Dia memelihara kamu. Tapi jangan lupa, ketika kita ada di atas sebagai seorang pemimpin, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita perlu stay alert. Karena godaan begitu banyak. Godaan harta, tahta, wanita, atau pria. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Sama seperti virus COVID, ketika imun kita rendah, kita langsung diserang. Iblis itu jahatnya kayak gitu. Di titik di mana kita lemah, nggak bisa mengalahkan kedagingan kita, di titik itulah lawanmu si iblis. Karena itu penting untuk kita minta sama Tuhan, divine protection. Lawannya apa? Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. That's why we need prayer. Doakan kami para pemimpin, doakan IK leader Anda, doakan coach Anda, doakan head of department Anda, jangan digosipin, doakan gembala kami, perlu doa Anda. Karena itu ayat 10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia, Dia yang telah memanggil kamu. Ingat, Tuhan yang sama yang sudah memanggil Anda untuk kemuliaan yang kekal. Dia yang akan melengkapi kamu, kata Rizzo. Tuhan yang sama memanggil kamu, nggak cuma melengkapi kamu, Dia akan meneguhkan kamu. Dan Tuhan yang sama akan menguatkan, steno, dan akan mengokohkan kamu, temelio. Sudah kamu menderita sekian lamanya. Saya berdoa setiap kita, ada proteksi ilahi dalam setiap kita. Divine protection dari Allah, kemanapun kita melangkah. Dan firman Tuhan mengatakan, casting all your worries on Him, because He cares for you. Sekali lagi, what's in it for me? Penghargaan yang kekal, keindahan yang tidak akan pudar, dan tidak dapat binasa. Kesempatan untuk bisa berinvestasi dalam kehidupan orang lain, dan perlindungan ilahi selama kita hidup di dalam dunia ini. Doa saya, yuk sama-sama kita mau menjadi pemimpin leading inside out dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita berdoa. Hari ini saya ingin berdoa, kalau khotbah ini buat Anda ingin meneladani Tuhan Yesus, Anda ingin lead like Jesus, tapi Anda mengatakan susah, Pastor. Dimulai dari memimpin diri Anda sendiri. Dimulai dari Anda memimpin keluarga Anda, unit terkecil. Mulai Anda melayani Tuhan. Selama bulan ini, kita sudah belajar bahwa it's not easy. You need to know your why. Dan sometimes kehidupan kita not as expected. Tapi di saat itulah kita mengalami kesempatan untuk kita bisa memperoleh eternal rewards. Bukan hanya yang di dunia. Kesempatan kita untuk kita bisa invest dalam kehidupan, suatu kehormatan untuk kita bisa melayani Tuhan, suatu kehormatan waktu kita bisa memimpin orang lain untuk datang kepada Tuhan, suatu kehormatan. Dan saya percaya, as we do that, ada divine protection dari Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk setiap kami. Kalau Anda mengatakan ini khotbah ini buat saya, taruh tanganmu di dada, saya ingin berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang ada ditaruh di dada mereka. Roh Kudus berbicara dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan yang sama, yang telah memanggil kamu, memanggil kami semua Tuhan. Engkau Allah yang akan melengkapi kami. Engkau Allah yang meneguhkan kami. Engkau akan menguatkan kami. Bahkan Engkau akan mengokohkan setiap panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman ini. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Jangan lupa menghadiri I Care kalian masing-masing. Bye. Happy Sunday.
Terima kasih Pastor Raymond yang telah membawakan sermon pada hari ini. I feel blessed and I believe teman-teman sini semua juga merasa terberkati. Iya, nggak kerasa ya, kita udah ada di akhir minggu bulan Juli ini. Jangan lupa juga buat teman-teman kalau bulan depan ada IFGF Conference, yang mau daftar silakan kontak @IFGF Conference. Dan untuk kebutuhan doa, komunitas iCare dan info lain seputar gereja kita, please follow sosial media kita di @IFGF Surabaya. See you semua, bye! Pada awal 2016, saya punya satu resolusi, yaitu ingin nyelesain baca Alkitab. Saya sendiri nggak pernah baca, nggak pernah tahu isi Alkitab itu apa. Saya berpikir kalau saya aktif pelayanan, tapi kemudian nggak baca firman, nggak meluangkan waktu untuk devotion, nggak meluangkan waktu untuk ya at least saat teduh ngobrol dengan Tuhan, ya menurutku pelayananku berarti kosong, nggak ada artinya sih. Buat saya sih, pola pikir yang coba saya tanamkan di diri saya, apa sih rasanya jadi Tuhan? Kalau hari itu, nggak cuma hari itu, tapi seumur hidup itu Tuhan udah kasih kita banyak hal-hal yang mungkin nggak pernah kita minta, mulai dari yang sepele kayak kita masih bisa nafas, kita masih bisa hidup, kita punya segala yang kita punya, rumah, tempat kita berteduh, atap, segala macam, tapi kita nggak mau datang menghampiri Tuhan, cuman say thank you, untuk ngobrol, untuk cerita apa sih yang terjadi hari ini. Pertengahan tahun 2017 kemarin merupakan salah satu momen-momen yang momen terberat dalam hidup saya sih. Jadi semenjak mungkin bulan Mei Juni kondisi mama drop, mama sempat sakit. Ketika itu saya masih ingat pada saat itu saya harus ke Jakarta untuk urusan kantor, dinas kantor, sekaligus juga untuk ikut IFGF Conference di Jakarta. Lalu ya setelah nggak berapa lama dapat kabar ternyata mama sudah meninggal. Sampai di Surabaya peti jenazah sudah ditutup, nggak sempat lihat jenazah mama untuk yang terakhir kalinya. Begitu juga dengan papa, setelah mama meninggal juga masih nggak bisa merelakan, nggak bisa let go sih. Bulan November persis pada saat hari ulang tahun pernikahan mereka, tanggal 20 November, Papa masuk UGD. Papa masuk UGD, nggak sadar. Pada saat itu, saya masih ingat di depan UGD itu saya cuman ya duduk, ya nangis, ya teriak sama Tuhan. Ya pada saat itu sempat mengkondem diri sendiri juga. Kenapa? Apakah karena banyak dosa kah keluargaku? Apakah aku juga karena banyak dosa? Tapi pada saat itu Roh Kudus ingetin, bukan karena dosa, bukan karena orang tuamu, bukan karena kamu, tapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Waktu itu, ya terus terang saya kaget sih. Terus saya doa, minta ampun ke Tuhan. Ya saya komit untuk akhirnya mau tunduk pada otoritas Tuhan sih. Hari Sabtu itu ulang tahun Papa, tanggal 25 November. Kita sempat ngerayain bareng sekeluarga. Terus kemudian besoknya ternyata pada hari Minggu, ya Tuhan punya rencana lain. Papa nyusul mama, Papa nggak ada, Papa meninggal. Lagi-lagi ya saya mengalami ini sih, kehilangan orang tua lagi. Cuman pada saat itu saya sangat amat inget sih. Ya waktu itu saya benar-benar ngerasain penyertaan Tuhan ada di situ. Aku merasakan support yang luar biasa dari teman-teman iCare, dari teman-teman sepelayanan di youth juga, di campus. Dan ya pada saat itu aku benar-benar merasain kalau aku nggak sendirian. Melewati semua masalah yang tadi terjadi di 2017 dengan nggak adanya Papa dan Mama, ya di situ saya benar-benar ngerasain sih. Season demi season, setiap langkah demi langkah itu Tuhan ada, Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, Tuhan nggak pernah tinggalin. Supaya kita nggak takut untuk berserah, nggak takut untuk tunduk pada otoritas Tuhan, nggak takut untuk obey. Harapannya sih lewat kita, hidup kita ini bisa jadi showcase untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya lewat hidup kita juga
kemuliaan Tuhan dinyatakan.